Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suara saya kedengeran nggak? Halo? Selamat siang, Pak. Terdengar. Kedengeran. Oke, oke sip. Oke, kita mulai lagi ya pertemuan kedua. Oke sip, semoga kita bisa efektif, efisien. Oke, silakan aja kalau sambil ada yang mau kerja, masih bekerja silakan aja, nggak apa-apa. Wait wait wait. Oke, saya hitung 5. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Saya save, karena di yang room 2 nggak ada orang, ya sudah, saya save aja. Oke, saya save dulu, download. Oke, kita akan mulai, sebentar lagi. Untuk hari ini, saya akan ambil temanya adalah, organisasi 2 ya. Tugas, saya mau pasang ya, sebenarnya tugas tuh saya udah mau pasang kemarin tuh. Cuman saya nggak tahu ya, jadi rada sebel aja, kadang si layar itu bisa dibuka, kadang enggak. Ini aja saya buka tadi, susah ngebukanya, jadi saya ya bingung aja, "Duh, gimana nih bukanya ya?" Saya agak puyeng aja jadi ya sudahlah. Jadi tugas belum sempat saya, apa namanya, aktifkan, seperti itu. Wait 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 wait, saya mau sharing dulu, share dulu untuk Windows-nya, nah ini. Oke, kita akan mulai pertemuan hari ini itu adalah terkait segmentasi pasar, pemilihan target pasar, dan penentuan proses merek. Nah, jadi gini ya, harapannya nanti pada saat kamu benar-benar as the business, kamu pengen bisnis, pengen bikin usaha sendiri ya, atau kamu kerja as the marketing, ini salah satu strategi. Bedakan strategik sama strategi. Kalau strategi itu adalah how to-nya. Jadi kamu sudah tahu misalnya saya pengen ke, Taiwan. Nah, strateginya gimana? Ngumpulin duit, ikut kursus, ikut apa, itu strateginya. Kalau strategik, as the strategic itu adalah whole-nya, dari awal sampai akhir. Jadi suatu siklus ya, siklus dari apa? Dari yang pertama itu adalah analisis. Habis analisis, kemudian bikin plan. Habis plan, implementasi. Nah, habis implementasi, evaluasi. Habis evaluasi, balik lagi ke analisis. Mutar siklusnya, itu strategik. Kalau strategi itu adalah how to-nya dari masing-masing aktivitas tadi. Analisis, strateginya gimana nih strateginya? Oh, analisis eksternal, analisis internal. Nah, itu. Plan, strateginya gimana nih? Oh, strateginya misalnya perencanaan apa? Keuangannya. Perencanaan apa? Akomodasinya. Nah, beda ya strategik sama strategi. Jadi jangan sampai kamu salah ngomong. Wah, strategi, padahal kamu konteksnya adalah strategik. Strategik itu lebih luas, seperti itu. Nah, ini yang kita pelajari di sini ya. Tapi, eee, pada saat implementasi kadang memang orang itu agak, apa ya saya bilang, mungkin eee, agak rancu antara strategik sama strategi. Jadi kalau strategik itu keseluruhan proses, kalau strategi itu adalah part-nya dari masing-masingnya, seperti itu ya. Oke, kita masuk dulu di awal. Nah, di sini kita ngomongnya strategi, bukan strategik. Ya, kalau kita mau ngomongin strategik, memang diawali adalah analisis, analisis pasar. Ada internal, ada eksternal. Analisis pasar, kalau kita ngomongin dari tahap awal, ada internal dulu, dimulai dari eksternal dulu, ada kebutuhan dari pasar. Ada nggak nih barangnya nih butuh nih? Kalau nggak ada gimana? Nah, kita buat kebutuhan atau bagaimana. Kemudian analisis internal, itu apa? SDM-nya kuat nggak? Barang produksinya kuat, mesinnya kuat nggak? Duitnya kuat nggak? SD modal, itu strategi. Tapi strategi analisis itu part of the strategically of the marketing atau marketing strategik. Nah, tahap keduanya selain analisis tadi adalah plan, perencanaan. Nah, di sini dalam salah satu perencanaan, teman-teman harus tahu yang namanya segmentasi dan targeting. Bedanya, kalau segmentasi, kamu hanya mensegmen doang, hanya mapping doang, kira-kira mana nih ya yang pas ya, yang pantas yang mana ya, yang sesuai yang mana ya. Nah, itu adalah
segmentasi. Tuh. Nah, segmentasinya yang mana nih? Nah, kalau targeting itu sudah menyasar. Jadi setelah after segmentasi. Jadi setelah segmentasi diputuskanlah, oke, segmen kita adalah remaja. Udah targetnya berarti remaja. Selesai. Yang lainnya drop. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 3. Nah, ini dari Kotler ya, dari buku. Yang pertama adalah pemasaran massa. Jadi secara mass marketing. Tuh. Jadi kalau secara apa namanya? Mass marketing ini, ini kenapa sih ini? Mass marketing ini dia menjual produksi secara massal, ya. Ada barang-barang massal. Contohnya apa? Coca-Cola lah, Aqua tuh massal. Tuh. Jadi kalau kita ngomongin massal, berarti luas, banyak. Produksinya bener-bener gila-gilaan ya, harus banyak gitu. Nah, mobil massal nggak? Mobil termasuk massal. Tuh, kenapa? Ya karena yang diproduksinya lebih dari ribuan, seperti itu. Nah, tapi ada barang-barang tertentu yang dia enggak, luxury, itu ada. Contoh nih, yang kemarin lagi tren ya, itu adalah, apa namanya, antara massa sama enggak ya, luxury ya, nyebutnya luxury, khusus. Itu apa, tas-tas yang bermerek, Louis Vuitton, ya, Louis Vuitton, Hermes Hermes itu tulisannya Hermes, dan lain-lain. Padahal produksinya kemarin bocorannya kan di Cina ya, gila. Ya, di Cina itu waktu itu ya. Sebentar. Wait, wait. Oke. Wait, sebentar. Sebentar nih saya mute dulu ya. Wait, wait. Ada yang saya tanyakan dulu soalnya. Wait, saya sedang off dulu. Saya mau diskusi sama Mbak Uut dulu.
Oke, saya lanjut. Wait. Wait. Oke deh. Oh gitu saya akan on cam. Silakan buat yang mau on cam silakan, nggak apa-apa. Nanti tolong Mbak Uut dikoordinasi ke teman-temannya. Soalnya daripada nanti jadi catatan ya. Saya nggak akan sampaikan di sini karena ada beberapa lain hal. Seperti itu. Silakan nanti disampaikan aja Mbak Uut sama teman-temannya di luar grup yang ada saya. Oke? Gitu aja. Oke, saya lanjut lagi. Jadi di sini ada Masal ya. Terus lanjut ada pemasaran terkait variasi produk. Nah, ini. Oke, mana tadi ya? Oke. Variasi produk di sini memasarkannya lebih dari satu produk. Tuh, jadi bebas aja sih kalau perusahaan memang punya duit, silahkan aja gitu ya. Kalau memang dia bisa memasarkan banyak produk ya oke. Cuman biasanya kalau untuk memasarkan produk dari banyak produk itu biasanya memang kan ongkos produksinya tinggi. Tuh, yang mana ongkos produksi tinggi itu ya itu jadi challenge buat perusahaan ya. Apalagi sekarang tantangan ya ini agak sedikit menyentil bangsa kita ya. Jadi beberapa perusahaan asing yang akan membuka apa pabriknya di Indonesia itu pada mental semua loh. Serius, pada mental semua. Gara-gara apa? Gara-gara organisasi yang ada di Indonesia yang menentang atau mungkin membuat mereka jadi nggak nyaman seperti itu. Ya itu jadi catatan sebenarnya. Makanya agak bahaya juga ya. Tuh, padahal sebenarnya kan itu investasi ya. Investasi juga bisa menyerap tenaga kerja. Karena biasanya kayak mobil itu akan banyak sekali ya bikin pabrik perakitan. Kalau buat sendiri sih enggak ya. Indonesia saya rasa belum buat ya. Tapi kalau ngerakit sih oke. Tuh kayak Honda itu ngerakit, Astra tuh ngerakit. Tapi kalau yang buat sendiri not sure. Nah, makanya kalau produksi variasinya tinggi untuk marketing produknya banyak, jadi ada berapa jenis gitu ya. Nah, itu amazing sekali ya. Misalnya HP. HP misalnya contoh Samsung atau iPhone, jenisnya ada banyak. Ada jenis lain yaitu selain HP apa? Tab. Nah, atau iPad. Nah, kan bisa dibilang nggak cuma produksi satu doang ya, tapi banyak gitu loh. Jadi memang apa ya saya bilang itu memang sebenarnya padat karya. Sebenarnya yang harus ditangguhkan yang harus ketangguhkan yang harus memang ditingkatkan itu kan bisnis padat karya bisa menyerap semua tenaga kerja. Jadi apa namanya produksi juga bisa cepat apa namanya atau mungkin bukan cepat ya tepat sasaran dan secara waktu itu juga bisa pas lah ya untuk selesainya kurang lebih seperti itu. Terakhir adalah pemasaran bersasaran. Nah, bersasaran. Misalnya contoh gini, sama-sama iPhone. Tapi iPhone yang mungkin untuk umum sama iPhone mungkin yang untuk sasaran-sasaran tertentu, luxuries mungkin lain. Dibuat seri-seri yang mungkin terbatas. Misalnya dulu pernah ada tuh HP yang serisnya berlian ya. Jadi ada pernik-perniknya berlian. Nah kan ribet banget ya. Tapi itu memang bersasaran. Tuh, jadi ada jenis-jenisnya. Tapi itu memang strategi pemasaran sih. Pak, yang paling bagus dari tiga ini yang mana? Nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling jelek. Tergantung apa? Segmentasi. Jadi ini awal muasalnya dari sini dulu. Jadi kalau kamu pengen segmentasi, silahkan. Mau yang mana nih? Nah, Pak, misalnya Pak, saya mau buka warteg, Pak. Warteg tuh gimana Pak segmentasinya? Apakah mass? Ataukah luxuries? Ya, luxuries kayaknya enggak ya. Ataukah apa namanya? Variasi, nah atau bersasaran. Nah, mungkin kalau kita mau buka warteg ya, warteg kali ya mungkin bisa aja ya, bervariasi bisa, produk-produknya bervariasi. Selain makanan, kamu bisa jual minuman, kamu bisa jual yang lainnya kan bisa ya, karena kan termasuk resto mini ya, mini resto. Karena saya jujur eh terus terang aja tuh bener-bener appreciate ya buat warteg-warteg Tegal itu, buset, itu gila-gilaan. Jadi yang apalagi yang saya nggak tahu nih ada dari Tegal nggak kalian ya. Yang apa? Yang bahari-baharian itu amazing saya akuin. Kenapa? Itu kan kayaknya modalnya nggak dikit ya. Tapi dia bisa membuka di berbagai tempat itu. Yang awalnya rumahnya biasa aja disulap jadi bahari itu keren. Tuh. Cuman memang
Ya, saya nggak tahu operasionalnya karena apalagi kalau buka restoran sekarang challenge juga ya kalau kita mau bisnis restoran, mau market kayak apapun karena ada juga variabel lain yaitu apa? Variabel harga untuk bahan baku. Tuh, itu kan juga jadi challenge. Tuh, karena kalau kita ngomongin pemasaran, kita hanya sebagai bagian dari pemasaran. Tuh. Padahal nanti pemasaran ada bagian juga yaitu harga. Tuh, masalahnya harga itu terkait bahan baku, yang mana itu bukan areanya pemasaran sebenarnya ya. Itu areanya produksi. Tuh, jadi ketika dia ngomong, "Bos, kok mahal, Bos?" Kan gitu ya. Ya nggak bisa apa-apa ya, kan memang itu bahan baku mau gimana. Tapi orang marketing memang harus bisa masarin kalau kamu jadi marketing. Tuh. Ya, itulah ya challenge-nya di marketing itu seperti itu. Harus bisa jawab, kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut dulu. Ini kenapa mouse saya hilang ya? Nah, saya lanjut dulu di sini bahwa nah, segmentasi pasar. Identifikasi variabel segmentasi. Variabelnya apa? Ya, itu tadi ya, dari produknya sendiri tuh. Saya sebenarnya mau pakai yang 5P ya, cuman karena di buku tidak ada, saya mungkin nggak terlalu mengarah ke sana ya. 5P tahu ya, yang produksi, produk, price, place ya. Produk sebentar. Ada 4P, cuma jadi 5P. Jadi kalau nggak salah tuh produk, place, terus produk, price, place, promotion. Nah, itu promotion kalau nggak salah. Itu apa namanya? Benar-benar jadi challenge sekarang. Tuh. Dan ada satu lagi itu apa? Person. Makanya sekarang ada namanya influencer. Tahu ya influencer ya? Kalian tahu influencer kan? Nah, itu pakainya promosinya pakai influencer, person. Jadi siapa yang ngomong di situ? Jadi influencer-influencer ini dia bukan artis tapi dia bisa menginfluence orang. Nah, itu. Itu salah satunya sebenarnya kalau kita mau bermain kita bisa pakai strategi 5P sekarang sebenarnya. Tapi 4P it's okay lah tuh. Nah, ini variabel segmentasinya gimana? Pak, dalam menentukan variabel segmentasi ini, segmentasi apa, Pak? Ya kamu harus lihat dulu. Ini produknya cocok buat apa kan gitu ya. Masa masa misalnya kita bikin bir gitu ya, cocok untuk remaja, anak-anaknya nggak mungkin. Nah, jadi kita harus lihat dulu segmentasinya. Cuman gini ya, itu produk yang kejual. Tapi kalau jasa, apalagi ada place, itu challenge. Contohnya tahu nggak kalian? Itu apa? Produknya service atau jasa TK atau PAUD. Nah, saya nggak tahu di Taiwan ada nggak ya PAUD-PAUD. Saya mau tanya, di Taiwan ada nggak PAUD atau TK yang apa namanya kayak di Indonesia menjamur gitu ada nggak di sana? Di sekitar kalian deh, ada nggak PAUD-PAUD gitu ada nggak di sana? Saya tanya nih, ada yang di sekitarnya ada PAUD nggak? Bukan punya pemerintah swasta gitu ya. Yang kalau di Indonesia kan kita ada izin kita bisa Ada, bikin Pak. PAUD. Ada ya? Oke, itu Ada. swasta apa atau swasta atau pemerintah? Sepertinya swasta, Pak, yang dekat saya. Soalnya orang Kristen atau gimana gitu yang punya. Oke, swasta ya. Soalnya Iya. gini, kalau di Indonesia itu saya kasihan sebenarnya. Jadi bikin PAUD, bikin daycare, PAUD sih lebih ke arah PAUD ya, PAUD daycare gitu. Kan kita nggak tahu ya di lingkungan situ anak-anaknya berapa, itunya berapa. Jadi ketika jasa-jasa yang pakai tempat, place ya, tempat yang place itu, nah itu apa namanya? Ya kalau orang yang nggak ada di situ pasarnya gimana? Kan jadi sepi ya. Itu yang saya kasihan sebenarnya. Beda sama kalau jualan produk. Nah, makanya ketika segmentasi jualan produk, mau produksinya di mana, pabriknya di mana terserah. Tapi kan barang bisa masuk mall. Tapi kalau services yang butuh place, yang harus datang kayak sekolah, PAUD, nah itu lain ceritanya. Kayak kalian nih, misalnya kerja di Taiwan. Nah, kalian pasti ikut LPK dulu kan, lembaga pelatihan dulu dan sebagainya, bla 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 ke sana. Kalau untuk yang dewasa, it's okay. Tapi kalau untuk anak-anak, anak-anak itu kan semakin dari semakin dewasa ya. Jadi memang segmentasi yang khususnya untuk anak-anak itu sangat menjual. Orang tua tuh pasti akan berkorban duit untuk anak-anak. Tapi memang kalau kita buat place yang ada anak-anaknya, ya kita memang harus lihat di situ ada nggak gitu. Saya pernah di ya adalah dekat rumah gitu PAUD gitu ya jadi sepi. Ya kenapa ya? Mungkin anak-anaknya kurang di sekitar situ ya. Jadi memang jadi challenge tantangan sendiri sih kalau saya bilang. Yang service butuh tempat. Jadi jualan, service, and then ada placement-nya. Itu.
Kayak sanggar-sanggar apa ya, sanggar tari lah, sanggar vokal lah, dia kan butuh place ya. Itu sih, kalau segmentasi memang sometimes kita harus lihat. Tapi memang sih, kayak saya misalnya ngelatih taekwondo ya di sini anak-anak. Itu kalau untuk pasar anak-anak good, very good. Cuman ada batasnya. Misalnya SMP SMA tuh udah mulai kendor tuh. Nah, mereka nyari lesnya yang lain, bosen. Nah, kayak gitu. Memang segmentasi itu kalau kamu pengen bisnis harus dipikirkan ya. Apalagi kamu misalnya pulang kampung ke Indonesia mau bikin bisnis ini ya. Harus dipertimbangkan. Pak, saya bisnisnya nggak pakai segmentasi, Pak. Ya, it's okay. Contohnya tau nggak bisnisnya nggak pakai segmentasi, tiba-tiba pulang ke Indonesia. Ini saya kemarin ngobrol sama yang dari Jepang tuh ya. Saya pengen beli sawah, Pak. Udah digarap aja sawahnya, Pak. Nah, itu kan nggak pakai segmentasi saya rasa ya. Jadi memang dia nggak segmentasi, langsung dia beli lahan, diolah, udah hasilnya yang baru segmentasi. Tapi hasilnya padi kan everyone will be buy padi ya, beras ya, hasilnya beras lah. Untuk apa namanya, untuk makan ya, tuh. Ada yang kemarin, "Pak Pak, saya kalau beli sawah itu segmentasi nggak ya?" Saya sih nggak ngerasa itu segmentasi ya, sawah itu kan servicesnya kan adalah hasil produknya ya, seperti itu. Produknya beras, beras itu untuk semua orang bisa gitu. Sebenarnya produk-produk itulah yang sebenarnya bagus tuh, cuman memang, prosesnya sih agak sulit tuh. Ada nggak Pak yang nggak ada segmen lagi? Ada, kayak kamu misalnya bikin perkebunan, perikanan, tuh. Tapi kalau perkebunan perikanan sih sudah sih ya, kalau misalnya yang orang suka makan lele itu udah ada segmentasinya sendiri, tuh, produknya ya. Kadang kita bikin produk yang segmentasi, tapi untuk prosesnya kita nggak perlu ya, kita tadi sawah tadi, itu bisa, ya. Terus kembangkan profil setiap segmen yang dihasilkan, jadi profilnya dikembangkan ya. Jadi misalnya ada produk, dikembangin produknya nih, gitu ya. Dikembangin yang bagus nih. Jadi jangan sampai secara apa, profil itu gini ya, profil itu adalah, informasi terkait produknya itu, ya. Untuk segmennya ini, jadi kayak sosialisasinya. Nah, itu harus dihasilkan. Jadi jangan sampai lepas ke mana-mana. Jadi kalau kita mau segmentasi pasar, harus fokus. Kenapa? Karena ini mulai targeting. Kalau mau anak-anak, ya anak-anak, harus difokuskan, misalnya gitu. Jadi jangan melenceng ke orang tua dan sebagainya, karena produknya kan lain, seperti itu. Terus, pemilihan pasar sasaran, target. Tadi segmen pasar, sekarang pemilihan. Kita memilih yang mana nih? Pilih kriteria yang menentukan daya tarik segmen. Nah, itu. Sekarang misalnya kita udah ngomongin segmen ya. Segmen itu kan berarti kan kita arahnya apa namanya? Buyer ya atau pembeli atau Nah, yang harus kalian perhatikan adalah nih, harusnya kamu tadi kritis nih. Misalnya gini. Pertanyaan saya, menurut kalian nih, kalian tentukan segmentasinya dulu atau produknya dulu? Kira-kira. Kalau kamu mau bisnis. Ini logik ya. Kamu mau logik, kamu produknya. Produk tuh bisa jadi jasa ya, services oke, it's okay atau produk it's okay. Atau segmennya dulu kira-kira. Yang muncul adalah pasarnya dulu, market atau produk atau jasanya kira-kira. Ayo, mana yang kira-kira muncul duluan? Menurut kalian mana? Pasar, Pak. Pasar dulu. Segmentasi. Ya. Ya, pasar dulu ya. Oke. Jadi benar. Yang muncul duluan itu adalah pasarnya dulu. Kenapa kok pasar? Karena itu disebut kalau kita dalam bisnis itu adalah needs atau kebutuhan. Jadi jangan sampai lupa. Kamu lihat pasarnya dulu, needs-nya apa. Baru kamu buat produk yang sesuai sama mereka. Tuh. Jadi yang ada duluan di depan mata itu kan ekosistem ya. Saya nyebutnya ekosistem. Ekosistemnya tuh ada dulu. Kalau nggak ada gimana ya kita bentuk. Produknya baru masuk seperti itu. Jadi kalau memang ternyata ada pasarnya ya why not gitu ya. Cuman memang yang menjadi challenge adalah ketika kita memilih pasar segmentasi needs-nya ini harus sesuai sama skill kita, kompetensi kita atau mungkin kemampuan kita gitu. Eligible nggak seperti itu? Sesuai nggak seperti itu? Jadi jangan sampai pasarnya ada, tapi wah pasarnya ada nih kos-kosan nih contoh nih. Pasarnya ada nih kos-kosan nih. Duh, apa ya yang kita bisa nge-grab nih apa ya? Ya udah bikin kos-kosan. Kalau punya duit is okay. Kalau nggak punya duit, berat juga ya. Seperti itu. Apa kira-kira yang sesuai?
Oke, bikin warteg mungkin bisa di situ, kos-kosan. Daripada kos-kosan ya, dekat-dekat kampus lah, dekat-dekat, mahasiswa, oke. Daripada kos-kosan, ya udah bikin warteg aja. Ini pasarnya ada nih, pasar mahasiswa ada, mahasiswi ada dekat-dekat kampus. Mau bikin kos-kosan, beli dan sebagainya butuh duit, sewalah warteg misalnya gitu. "Pak, masih berat, Pak. Ini pasarnya ada, Pak, mahasiswa-mahasiswi, Pak." "Apa pasarnya?" Ya mungkin kamu bisa mencari yang sesuai dengan kemampuan kalian, tuh. Karena nanti akhirnya disesuaikan dengan kemampuan kalian. Jadi jangan sampai baru buka bisnis sebentar, tutup. Ya itu boleh sih, boleh-boleh aja. Cuman ya agak sangat disayangkan, jadi harus sesuai, seperti itu. Kriteria ini penting ya, jadi ya pada saat pemilihan pasar sasaran kriteria penting. Terus pilih segmen sebagai pasar sasaran. Tadi segmen dipilih. Oh, saya sesuainya mahasiswa. Oke, mahasiswa. Berarti mahasiswa segmennya mahasiswa selesai. Jadi ketika di lingkungan kampus itu adalah mahasiswa, ya udah saya bikinlah warteg atau rumah makan Padang atau apa. Nih saya ada cerita nih, tempat saya ngajar. Ya, tempat saya ngajar deket situ tuh saya ngajar yang di Grogol, itu dia bikin rumah makan warteg, bukan warteg ya, rumah makan Padang tapi saya bilang warteg sih ya. Menunya warteg walaupun itunya rumah makan Padang. Nah, dia segmennya mahasiswa. Segmennya mahasiswa, serius. Dia udah segmennya mahasiswa. Tapi yang datang itu banyak kan, selain mahasiswa dia juga nge-grab karyawan-karyawati sekitar kampus. Kan ada karyawan PLN, ada karyawan bank, ada karyawan nge-grab. Kenapa? Karena segmentasinya adalah mahasiswa-mahasiswi, finally apa? Pricing-nya dia sesuaikan segmentasi pasar dong, ya kan gitu logikanya. Nah, pricing-nya dia sesuaikan segmentasi pasar, and then apa? Yang bayarnya akhirnya orang-orang sekitar situ jadinya. Karena ngerasa lebih murah. Saya bilang sih bagus ya. Cuma kalau pas liburan kampus ya libur. Pasti dalam setahun itu dia libur sekali pasti. Libur sekali, libur sebulan lah. Libur sebulan karena emang kampus off tuh. Tapi saya pernah tanya ke bapaknya sama ibunya yang jualan, "Bu, Pak, kalau liburan gimana ya? Kan kita nggak buka ya, Pak." "Oh, saya buka, Pak, tapi siang, setengah hari, Pak, mendekat makan siang sampai sore." "Loh, kok buka kenapa?" "Kan ada ini, Pak, karyawan-karyawati sini, Pak, sekitar sini." "Oh, iya iya iya. Harganya gimana?" "Harganya tetap aja sama, Pak, kayak biasa aja." Ya, sebenarnya sih bagus ya. Itu udah bisa nge-grab pasar, itu kurang lebih gitu. Jadi memang kadang kalau kita ngomongin 5P, place itu memang penting sih ya untuk bisnis-bisnis tertentu. Tapi kalau untuk bisnis lainnya nih, contohnya nih kayak makanan minuman yang di packing, yang dikirim nih, contoh kayak misalnya Coca-Cola atau minuman bermerek gitu ya. Itu no need place. Jadi karena sudah punya brand, nyebutnya brand ya, brand atau merek. Jadi nggak perlu tempat, orang udah tahu. Seperti itu. Wah, brandnya dari sini nih. Contoh yang dulu saya sempet terkecoh, tahu nggak brand Indonesia tapi saya pikir dari Jepang. Itu Erigo. Tahu Erigo ya? Kalian pernah dengar Erigo nggak? Baju kaos-kaos Erigo gitu, jaket Erigo. Namanya Erigo mereknya brandnya. Nah, Sekarang itu tuh udah buka di Expo iya itu, Pak. pakaian, jaket. Pernah tahu ya Mas ya? Kamu tahu Ya, kan? Pak. Atau kamu pakai? Terus saya Saya terkecoh saya yang Expo-nya, Pak. expo-nya ya. Itu Pakai, sampai Pak. Pakai dipakai ya. Biasanya jaket. gen-gen Z itu pada pakai tuh. Gen Y akhir tuh pada pakai biasanya. Kalau saya waktu itu tertarik jaketnya bagus-bagus ya. Jaketnya Japanese banget ya. Dan bahkan yang punya ownernya itu sampai dimasuk di New York ya. New York apa namanya? eh Times itu yang di apa? Di Times jalanan New Square. York gitu. Ya, Times Square. Gila itu. Sampai sampai muncul di situ. Saya yakin good. Very very good. Nah, brandnya dia kuat. Jadi tanpa harus ada tempat pun, online pun orang jualan juga bisa, gitu loh. No need place, beda. Makanya kamu kok bisa buat brand, bagus. Tapi brand itu biasanya produk, bukan jasa. Agak sulit kalau jasa. Misalnya contoh nggak? Tahu contohnya nggak? Kira-kira gini. Salah satu yang dulu pernah ada, sekarang udah bukan mulai ngilang, memang udah ngilang ya. Setahu saya di servisnya itu adalah Go Message. Gojek, salah satunya ada yang pijet. Go Message. Itu udah nggak ada tuh setahu saya tuh kah udah jarang yang pakai. GoClean pun jarang-jarang saya lihat ya, dulu masih wow, karena servis itu walaupun punya merek sometimes itu yang dicari itu adalah di place-nya, bukan orang datangnya. Kayak misalnya di sini nih, di daerah saya di dekat rumah Tangsel sini ada, dia itu salon mobil tapi panggilan, bagus servisnya, bagus salon mobil panggilan.
Tapi tetap aja kalah bersaing sama yang auto breed gitu yang ada place, ada tempat. Nah, tuh. Jadi makanya kamu kalau nanti mau bisnis di rumah, di kampung, just make sure lu butuh tempat atau enggak. Kalau butuh tempat, ya buat secozy mungkin kamu nge-brand sendiri buat tempat ini oke. Tapi kalau enggak, buat brand bagus, produk yang orang tuh nyari. Nah, itu orang tuh nyari gitu ya. Karena segmentasi pasar nanti kaitannya itu walaupun kamu sudah tahu pasarnya mahasiswa ya, tapi kalau saingannya banyak juga ya lumayan ya. Nah, itu contoh tuh. Jadi makanya balik lagi ke warung yang di tempat saya ngajar deket. Jadi dia segmentasinya sekarang adalah mahasiswa sama karyawan sekitar situ. Itu, dia segmentasinya dia akhirnya ya. Dan dia memang ada place, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Jadi ya almost every day kecuali Sabtu. Sabtu buka sih. Kampus saya Sabtu buka. Almost every day, ya kecuali Minggu dia buka. Kecuali pas liburan kampus, dia sebulan cuma Senin sampai Jumat setengah hari. Karena untuk karyawan kantor. Milih pasar sasaran, disesuaikan kemampuan ya sama sesuaikan needs yang ada di situ. Pak, tapi kalau saya lihat ini susah tuh gini ya. Kadang tuh kita ngelihat sesuatu ekosistem, itu kamu nggak bisa nemukan needs. Apa ya needs-nya ya? Needs-nya apa ya kebutuhannya? Ini ada pasar ada pasar kos-kosan dekat kampus atau makanan dekat kampus. Nanti kebutuhannya apa ya? Saya mau buka warung makan, udah banyak saingan. Kos-kosan lumayan, mahal lagi. Nah, gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Kadang kita jadi kepikiran, gue mau ngapain ya? Ekosistemnya udah ada, tapi gue ngapain ya? Kamu buatlah needs jadi. Buat needs itu, buatlah kebutuhan. Apa? Ya kamu lihat yang nggak ada di situ apa? Tuh, yang belum ada di situ apa? Contoh kayak di kantin kampus saya ini kantin ya, bukan yang di luar. Kantin di dalam kampus. Itu saya ngeliat tuh, wah semua masakan ada nih. Ada satu yang belum ada di situ. Saya mau buka. Saya waktu itu izin, Bu, saya buka sate boleh nggak? Sate belum ada loh. Wah, iya sate. Wah. Tapi pas membuka sate ternyata isunya adalah asapnya mengganggu. Oh ya asapnya sate mengganggu tuh ya. Nah terus saya, waduh kepikiran lagi. Ya sayang banget. Padahal di semua kantin yang ada di kampus saya itu hampir ada semua kecuali sate. Makanya saya kepikiran buka sate ya. Tinggal apa namanya pedagang sate dekat rumah atau yang keliling ada kan. Udah kamu nempatin sini deh. Tapi ternyata asapnya nggak boleh mengganggu katanya. Ya padahal itu bagus ya. Jadi makanya carilah apa yang nggak ada atau kamu buat. Kayak contoh Nike, tahu ya Nike ya. Ke Afrika, yang satu ngelihatnya, bos semua nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, bos susah jualan Nike. Yang satunya itu apa? Bos peluang pasar. Semua nggak pakai sepatu, tapi ini peluang pasar besar bos. Kita buat supaya mereka pakai sepatu. Akhirnya apa? Pakailah P selanjutnya promosi. Tuh, atau campaigns kalau kita bilang sekarang bahasa trennya campaigns ya. Kita promosi di situ, ada campaigns di situ bahwa pakai sepatu tuh penting lah, bahwa ini penting lah dan sebagainya ya. Misalnya dekat kos-kosan, misalnya gini. Wah, laundry Pak, buka laundry. Oke, bagus. Tapi laundry udah ada. Nah, mungkin kamu buat kebutuhan di situ. Laundry apa? Laundry koin lah atau laundry yang apa pakai service value-nya, add value-nya yang lain misalnya. Wah, untuk kebersihan atau mungkin model laundry yang apa namanya bisa antar jemput lah. Ya, pokoknya ada value lain lah di situ. Memang susah sih segmentasi pasar tuh untuk niche tuh challenging memang ya. Itu agak sulit. Apalagi membuat kebutuhan ya. Tuh. Terakhir adalah perumusan posisi pasar, dirumuskan lagi. Nah, nih, saya bilang tadi ada brand positioning. Brand merek positioning setiap pasar sasaran. Nah, kamu harus buat brand. Misalnya kalau misalnya yang dekat mahasiswa kampus, wah laundry. Kamu buat brandnya apa? Laundry ramah mahasiswa. Pakai koin, harganya murah. Terus maksimal apa tabungnya bisa lebih gede. Nah, misalnya seperti itu. Bisa ditunggu dan sebagainya. Cuma sekarang kalau saya lihat laundry coin di Indonesia udah banyak banget sekarang ya. Belum ada inovasi lagi. Saya belum melihat lagi laundrynya apa, belum ada ya. Tuh, cuman saya kan rumah saya kan dekat ya, dekat sama kampus. Saya muter-muter-muter juga ya. Wow, niche-nya udah ada semua ya. Tuh.
kos-kosan udah ada, laundry udah ada, makanan udah ada. Ya tinggal bermain brand. Di sini kalau ngomongin warung makan, brand yang dari brand biasa, brand warteg sampai brand yang gede kayak apa namanya Starbucks ada semua dekat rumah saya yang dekat sama kampus. Ada semua. Serius. Jadi ya kita buat kebutuhan ya. Sulit tuh. Ada sebenarnya kalau kepikiran. Yaitu apa? Mungkin. Cuman kalau sekarang saya nggak tahu ya, kalau kampus di sini saya belum lihat sih. Yaitu apa? Membuat skripsi, bantuan membuat skripsi. Nah, itu saya belum lihat itu ya. Cuman itu masalahnya bisnisnya servis ya. Agak sulit ya. Saya agak eee, challenging seperti itu. Oke. Terus kembangkan bauran pemasaran untuk setiap pasar pasar sasaran. Jadi dikembangkan lagi. Bisa develop lagi nggak seperti itu ya. Bisa develop lagi nggak? Nah, kita masuk ke segmentasi pasar. Mengelompokkan ke dalam segmen yang berbeda-beda. Nah, intinya inilah ya. Pembeli memberikan respon yang sama terhadap aktivitas pemasaran tertentu. Nah, ini segmennya. Kamu lihat dari mana dulu? Pak, ini dipakai semua nggak? Iya. Iya, dipakai semua. Jadi kamu lihat dulu dari geografisnya dulu. Mana nih kota, kabupaten, desa, kampung, negara. Ini berurutan. Tuh. Jadi contoh gini. eh, Sekarang era globalisasi. Jadi ketika dari asing masuk ke Indonesia itu udah common, very very common. Saya ngelihat gini, eee, trennya aja, saya suka pecinta makanan, saya tuh suka makan keliling-keliling cuman just for enjoy time ya, just, apa namanya, enjoy time and then enjoy food ya, yang enak-enak seperti itu ya. Saya nyari misalnya sekitaran BSD, dekat rumah saya BSD, rumah makan Jepang. Masakannya adalah masakan Japanese cuisine ya. Japanese cuisine. Cuman pada saat kita masuk disesuaikan loh sama lidah Indonesia loh, serius. Jadi ya mungkin masakannya ketika mateng nggak mateng lah dan sebagainya termasuk kayak misalnya saya ke Ion, di mall Ion kan tuh ada ya, banyak masakan-masakan Jepang yang mana even itu sesuai ya sushi lah dan sebagainya, tapi hanya sedikit yang mungkin saya bilang mungkin taste-nya itu bukan taste Indonesia. Jadi rata-rata disesuaikan taste Indonesia, seperti itu. Misalnya yang nggak matengnya pun cuma sedikit, banyakan mateng. Masakan gorengannya juga finally even kesannya kayak sushi tapi disesuaikan sama lidah Indonesia. Tapi itu memang seperti itu ya. Contoh kayak gini, kita berpikir terbalik. Rumah makan Padang, tahu ya rumah makan Padang ya? Yang masakan khasnya kan adalah rendang, bener nggak? Nah pernah saya lihat loh di internet, di buku di internet apa, di YouTube. Jadi ketika buka masakan Padang rendang di luar negeri, misalnya Eropa atau Amerika ya, itu saya pernah lihat. Rendangnya itu nggak bisa sesuai khas Indonesia. Kenapa? Taste-nya udah lain buat orang sana. Jadi even kita pakai segmentasi, sana ya, tapi ketika pas dipasarkan di sana, tetap aja kita harus menyesuaikan. Oh, saya mau buka warung tuh di Taiwan, jadi taste-nya itu disesuaikan sama Taiwan. Nggak mungkin kamu harus sesuai Indonesia. Kenapa? Contoh yang masakan rendang ya, ketika itu dibuka di luar negeri, terutama yang orang-orang bule, ketika dia pakai taste-nya Indonesia, kepedesan, bingung nanti. Ya, itu beda, taste-nya beda. Jadi memang finally disesuaikan. Secara segmentasi pasar pasti ada penyesuaian. Nah, kita ngelihat negara nih contoh. Wilayah, kabupaten, kota, lingkungan sekitar. Ini kaitannya sama apa ketika kita segmentasi pasar? Ini kaitannya adalah distribusi produknya. Jadi nggak sembarangan ya mendistribusikan produknya. Pak, tapi misalnya saya buka warteg, Pak. Dia saya paling senang contoh tuh kalau marketing tuh warteg. Gila loh, warteg tuh keren ya. Kalau dulu saya seneng ngasih contohnya apa coba? Itu, mang-mang mie ayam sama bakso. Itu karena saya kan dari Jawa Tengah ya, terutama dari Solo. Jadi banyak, kenalan dari Wonogiri tuh buka buka bakso sama mie ayam tuh hampir tuh semua ada, paham ya? Mungkin kamu udah tahu dulu ya. Cuma sekarang karena mereka pakai gerobak, cuma sekarang gerobak agak sulit ya, agak sulit untuk buat sama ininya. Karena kalau di Jakarta aja untuk pergerobakan itu agak sulit. Mungkin aturannya atau gimana saya nggak ngerti ya. Tapi kalau masih di kampung-kampung ya masih ada, oke. Tuh. Nah, contoh. Jadi
Warteg ini, even dia bukan orang Tegal, akhirnya terbuka, namanya warteg. Warung Tegal kan gitu ya. Seperti itu, kayak masakan Padang ya, warung Padang, even bukan orang Padang, buka yang namanya warung Padang. Kan gitu ya, pakai brand, itu namanya brand. Nge-brand, "Wis, warung Padang," padahal bukan orang Padang. Tuh, warteg padahal bukan orang-orang Tegal. Nah, kalau kita lihat, mereka ini bener-bener struggle yang mana, buset, sampai ke daerah, ke kampung tuh ada pasti. Tuh. Nah, kalau yang orang, dari luar, brand dari luar yang ada di sampai daerah-daerah itu adalah fast food, kayak McD, KFC itu ada. Itu sampai di kampung-kampung itu ada. Even kecil-kecilan terutama McD ya, McD itu sampai kecil-kecilan itu aja. Karena, image-nya McD itu kan bukan bisnis makanan ya, tapi bisnis properti. Jadi mereka nyewa tempat tuh banyak kan kurang lebih gitu ya kesannya. Nah itu geografis. Kemudian demografis. Demografis itu beda sama geografis ya. Demografis itu adalah personnya, orangnya ya, atau mungkin objeknya. Jadi usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan. Jadi nggak semua barang bisa dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. No. Tuh. Kalau di luar negeri ada contoh gini, mobil. Mobil nggak semua bisa beli mobil. Itu di Indonesia. Tapi di luar negeri kayak di Amerika, mobil bisa. Hampir semua lapisan masyarakat tuh harus ada mobil ya. Makanya sana mobil bekas itu very very common. Nah, kalau di Indonesia agak sulit. Apalagi ada aturan bahwa maximally mungkin aturan kendaraan itu berapa tahun ya di jalanan. Itu ada. Kalau di Amerika saya lihat kalau di film-film, di culture-nya itu enggak. Mobil itu ya just show up. Go on aja. Itu modelnya. Tuh. Terus dari jenis pendidikan. Kenapa pendidikan? Iya, pada saat beli barang, sudah pasti kamu akan menganalisis, ini barang bagus enggak, ini berguna enggak, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, tingkat pendidikan ini juga menentukan seseorang atau calon buyer konsumen ini untuk membeli barang. Tuh. Jadi, eee makanya kalau kamu beli kayak misalnya yang cewek-cewek itu alat-alat kecantikan gitu ya, atau cowok mungkin makanan-makanan kesehatan yang buat kalian semua ya. Pasti kalian akan baca ingredients-nya atau komposisinya. Gula berapa persen, tepung berapa persen. Nah, tuh. Tapi ada juga yang mungkin, wah, I don't care lah. Makan gorengan pinggir jalan ya oke aja lah. Nggak masalah. Minyak mau dipakai berkali-kali juga nggak apa-apa. Yang penting enak. Nah, kan kita juga ada juga ya. Nah, itu. Jadi demografis ini juga menentukan, seperti itu. Terus psikografis, psikografis itu jiwanya atau mungkin, dari sisi psikologisnya ya. Psikologis kepribadian sama gaya hidup. Sekarang dalam mensegmentasi pasar, itu sudah common itu adalah gaya hidup, itu yang diserang. Ini yang dibuat sebagai needs, kebutuhan. Jadi even kamu nggak punya atau nggak mau, tapi dibuat jadi gaya hidup. Mau tahu contohnya adalah gaya hidup paling simpel, paling gampang adalah HP. Bener nggak? Gaya hidup tuh HP. "Pak, saya nggak punya HP ini itu." Wah, ketinggalan zaman. Lagi saya nggak tahu kalau di, apa namanya, di Jepang untuk HP salah satunya iPhone tuh, itu lumayan Charger sama dalam negeri. Kalau di Taiwan apa? Kalau HP apa? Jenisnya apa? HP yang mungkin banyak dipasarkan di Taiwan apa? Produksi dalam negeri kah? Atau kan mungkin iPhone, ngambil Pak. dari Korea, Samsung, apa? Apa, Mbak? iPhone sama iPhone. iPhone. iPhone ya? iPhone Buset sama ya, Samsung. sama Samsung, buset ya, udah kemana mana berarti ya iPhone sama Samsung ya. Mhm. Kalau Mhm. di Jepang iPhone. Karena dia versus sama produksi dalam negerinya mereka. Ada kan yang apa, handphone-handphone yang dalam negerinya Jepang itu kan ada tuh. Nah itu. Makanya gaya hidup ini gila loh ya. Jadi kadang orang beli itu bukan karena butuh. Serius bukan karena butuh, kadang pengen gaya hidup. Jadi just be careful, kamu kalau memang nanti jadi korban marketing, nah ini karena gaya hidup, pengen atau butuh. Itu aja. Nanti kalau kamu sebagai pemasar ulung, strategitor, yang diserang itu adalah gaya hidup. Serius gaya hidup. Contohnya gini, walaupun misalnya gajinya pas-pasan, ngontrak dan sebagainya, tapi HP itu harus ada, harus ganti versi terbaru. Atau tren yang dulu pernah berkembang adalah event. Misalnya kita belum punya rumah lah, belum punya ini itulah, tapi trennya dulu apa? Jalan-jalan dulu ke luar negeri. Itu gaya hidup.
traveling, healing dulu ya. Tuh. Zaman ya sebelum COVID sama after COVID itu kayak gitu tuh. Itu gaya hidupnya seperti itu. Nah, makanya apa gaya hidupnya yang kena nih. Nah, makanya marketing itu kalau nyerang gaya hidup tuh jos. Makanya ada tas mahal-mahal, Louis Vuitton lah, Hermes lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal pada saat saya baca di internet ya, dari Cina, itu padahal ya buatnya massal loh di Cina loh ya. Tapi bisa jadi mahal. Kenapa? Gaya hidup kan mindset ya. Wah, gua kalau nggak pakai ini, nggak keren. Selesai udah. Cuma gitu doang. Kamu kalau ada satu hal yang kamu beli karena kamu ngerasa nggak keren, kamu korban berarti ya. Just be careful. Kamu korban marketing berarti ya. Tapi ya wajar sih, wajar. Tapi memang itu yang harus kita buat. Jadi kesannya, wah kamu nggak punya ini nggak keren. Nah udah selesai, repot lah. Terakhir, perilaku. Pengetahuan, sikap, penggunaan respon. Jadi untuk mencapai respon dari para buyer, konsumen, nih untuk menjadi respon itu adalah perilaku. Makanya ada pengetahuan, sikap, penggunaan sama respon ini penting. Kenapa rata-rata orang itu nggak mau beli? Nah, itu adalah responnya, perilakunya dia nggak mau beli. Kenapa? Maybe aja pengetahuannya kurang atau itu, atau mungkin dia punya sikap ya, sikap yang mungkin dia wah saya nggak mau ngikutin gaya hidup lah, saya sesuai kebutuhan bisa. Jadi makanya secara perilaku ya sulit tuh. Tapi yang jelas kalau masih mahasiswa, mahasiswi ya yang di Indonesia nih terutama, gaya hidup tuh pasti kena. Misalnya di beberapa kampus gitu gaya hidupnya harus apa? Wah, harus naik motor jenisnya ini. Wah, harus naik mobil jenisnya ini. Wah, harus pakai pakaian ini jenisnya ini. Wah, harus beli ini jenisnya ini. Kalau kayak di kampus saya, ini saya lagi ada tren nih. Tren itu gaya hidup ya. Tren itu adalah apa kecenderungan orang untuk membeli atau melakukan sesuatu yang berulang sesuai dengan waktunya. Trennya itu kalau di tempat saya itu adalah ngopi, ya. Di dekat kampusnya ngopi. Jadi ada namanya satu brand ya. Itu lagi dibentuk bagus. Dia brandnya ada di mana-mana. Mungkin kamu tahu namanya Kopi Napo ya. Jadi saya harusnya nggak boleh nyebut brand, tapi ya sudah lah, itu brand contoh. Jadi eh itu sampai di kelas tuh bawa gelas. Jadi kalau saya di kelas tuh saya nggak mempermasalahkan mau minum mau makan, it's okay asal jangan berisik. Rata-rata nge-brand-nya di situ. Padahal di kantin itu ada juga kopi model gitu, tapi mungkin nggak terkenal ya. Just just apa ya, just apa warung biasa lah di kantin. Namanya kantin. Tapi gelasnya atau apanya mirip, cuman beda merek doang. Cuman rata-rata anak-anak akhirnya apa? Jeda waktu kampus ke situ. Terus nunggu kelas ke situ. Masuk kelas bawa kopi dari situ. Ya, itu jadi tren ya. Tren ngopi itu jadi bener-bener gaya hidup yang berubah. Ini saya nggak tahu. Kalau di Indonesia namanya tren ngopi ini lagi gila-gilaan. Makanya kan coffee shop menjamur di mana-mana tanpa kita sadarin. Dari yang kelasnya biasa, kelasnya eksklusif, kelasnya yang khusus sampai yang kalau di Taiwan masih nggak sih tren ngopi-ngopi gitu ada nggak? Atau cuma di Indonesia doang ya? Kalau di Taiwan gimana? Ada nggak di sana? Masih, Pak. Coffee shop masih Banyak, ya? banyak. Gila ya, mendunia berarti ya. Mhm. Berarti gila-gilaan ya mendunia. Jepang tuh juga, Korsel tuh juga. Wow. Makanya coffee shop bener-bener gila-gilaan ya. Itu tren ya. Jadi mereka tuh nggak butuh yang namanya apa namanya services ya, tapi mereka butuh tempat, place dan brand. Udah orang akan nyari datang sendiri ke situ. Jauh-jauh datang ke situ. Jadi ya amazing ya. Padahal kopi itu salah satunya banyak diambil tuh dari Indonesia padahal ya. Termasuk yang mungkin kamu tahu tuh kopi luwak ya. Itu kan ngambil banyak dari Indonesia. Tuh. Padahal ya saya nggak tahu ya. Jadi kita sebagai konsumtif akhirnya ya. Kenapa harusnya sih kalau kita bisa produksi kopi sendiri, langsung line edge semua dari produksi, pemasaran, terus kita ada satu coffee shop khusus punyanya Indonesia gitu ya besar, wah tuh bagus banget ya. Cuman nggak ada karena kan ya akhirnya dijual bebas aja ya, siapapun bisa. Nah itu ya, ini variabel untuk segmentasi pasar. Ini kenapa nggak mau next? Oke, sekarang kita akan ngomongin tadi positioning ya. Positioning, relationship, dan kepuasan pelanggan di sini. Nah, di sini ada yang namanya brand, branding merek. Jadi, yang namanya merek itu sebenarnya bahasa bahasa halusnya itu adalah pencitraan. Menciptakan positioning produk. Jadi, untuk menciptakan posisi produk harus ada pencitraan dulu.
bagus nggak nih citranya nih produk ini, baik nggak. Nah, kenapa orang kok pada beli iPhone padahal ada Samsung, ya Samsung, iPhone, Charger ya, padahal ada HP lain ya tuh. Jadi ya memang mereka kadang membeli itu bukan karena itunya ya, kebutuhan atau ininya, pengetahuan, tapi karena memang brandnya iPhone, bagus nih iPhone. Contoh kayak misalnya apa namanya, kalau kita ngomongin brand tas ya, tas luxuries itu ya, tas luxuries yang Louis Vuitton dan kawan-kawan, kenapa kok pada beli? Karena brandnya tuh, brandnya bagus loh. Padahal produksinya saya lihat juga di Cina juga produksinya massal, saya lihat massal loh, yang di apa namanya, di YouTube kan gitu ya, gila-gilaan loh. Kan udah lihat kan di YouTube kan yang gara-gara perang dagang sama Amerika, jadi di apa di Cina pada share bahwa ya inilah produksinya di sini, tinggal kita kasih brand, aja gitu ya. Wow, amazing sekali saya bilang ya. Berarti kita hanya korban branding doang ya. Tuh. Pak, iPhone sama Samsung bagus mana? Charger sih saya bilang, tergantung kamu fungsinya apa. Cuma saya lihat juga ya, itu brand juga sebenarnya. Karena enggak, kita hidup tuh sebenarnya karena pakai brand. Kamu beli itu karena ya, misalnya gini ya, kadang tuh gini. Wah, saya pengen beli baju ini harus di sini, atau makan tuh harus di sini. Atau makan selfie di suatu tempat yang ada mereknya, brandnya terkenal dan sebagainya. Ya cuma pengen untuk nge-brand doang. Mana yang makan, kalau misalnya lapar ya makan aja, ada mie ya masak mie selesai, bener nggak? Tapi kadang kita tuh pengen nge-brand-nya itu karena apa? Karena ya itulah sifat dasar manusia ya, pengen show up-nya itu ya, validasinya itu ya, bahwa ya inilah gue bisa beli gitu loh ya. Itu. Jadi ya brand ini penting makanya, karena positioning lah inilah yang harus dibuat. Jadi kalau kamu punya bisnis, kamu harus bisa bikin brand ini bagus, brand positioning ini bagus. Masalahnya ini terkait sama yang 5P tadi, promosi. Promosi atau mungkin sosialisasinya kamu harus kenceng. Pak, ada modal nggak ada. Jadi biasanya saya dulu Gojek. Kamu mungkin masih SMA atau mungkin eh belum kuliah ya, atau mungkin belum ke Taiwan, masih awal-awal SMK atau mungkin awal sekolah dulu. Jadi ketika Gojek dulu awal-awal buka, kamu 2015-an kelas berapa kira-kira kalian? 2015-an, 2016-an kelas berapa kira-kira? Atau sudah kerja ke Taiwan kira-kira? Sudah lulus, Pak. Oh, udah Lulus lulus, SMA. bagus. SMA ya. Nah, jadi Masih SMK, Pak. masih SMK. Nah, Adek. Gojek. Jadi Gojek itu dulu buang-buang duit, bakar duit, kasih promo terus-terusan. Awal-awal berdirinya Gojek. Pak, rugi. Bisa dibilang rugi ya rugi secara finansial, tapi secara untung dia nge-grab market. Nah, biasanya kalau pengen brand positioning harus bakar duit. Bakar duit itu ibaratnya bahasa kasarnya itu adalah harus ada budgeting untuk promosi. Paham maksudnya ya? Ini sulit loh, serius loh. Masalahnya kan itu modal ya. Kalau kamu masih ya itu susah ya. Pak, contohnya gimana? Kita kasih contoh paling gampang aja. Warteg, gak usah yang gede-gede deh. Starbucks lah apa, susah, itu udah duitnya udah gede ya. Warteg di suatu kampus. Mau dikenal awal gimana? Pasti apa? Buat mahasiswa atau mahasiswi, beli jam segini sampai jam segini. Nah, diskon berapa persen atau diskon es teh. Itu saya sering nemuin tuh di kampus itu kalau si buka tuh. Buat mahasiswa-mahasiswi atau mungkin beli jam segini sampai jam segini, diskon es teh atau mungkin dapat es teh free. Nah, gitu loh. Itu mungkin promo juga. Ya, kenapa ya lingkupnya situ gimana? Pak, warteg sebar flyer nggak? Selama ini saya tahu sih namanya warteg nggak ada yang sebar flyer ya, tuh ya. Mungkin kamu pernah ngerasain di kampung ya atau di kota gitu ya, wartegan gitu ya, ada nyebar flyer nggak? Saya belum pernah nemu warteg nyebar flyer, tapi ya flyer ya, flyer gitu kayaknya belum deh. Atau bikin banner, wis bannernya keren, ya kayak promosi. Enggak juga ya, paling mentok-mentoknya spanduk. Atau ya spanduk dipasang di depan gitu ya. Warteg apa bahari gitu ya. Nah, promo sampai bulan ini, harga segini atau serba 10.000. Nah, itu biasa saya pernah dapat tuh di warung. Itu pernah itu promo. Karena sekelas warteg pun itu promo untuk branding akhirnya.
Akhirnya jadi, wah ini warteg khusus. Nah, wah ini warteg harga miring. Nah, ini warteg apalah misalnya gitu. Itu contoh. Jadi memang ya itu memang pemasaran ya dan itu memang nggak bisa luas ya. Cuman sekarang kalau pengen branding positioning, nge-brand positioning, kaitannya sama promosi ya untuk produknya bagus atau enggak dan sebagainya, ada yang bisa kalian pakai sekarang dan ini sudah common, very very common after COVID. Saya bilang after COVID ya. Sebelum COVID sih belum terlalu ya. Masih proses. Yaitu apa? Pakai sosmed, sosial media. Finally, akhirnya apa? Sekarang pekerjaan-pekerjaan yang digandrungi salah satunya adalah konten kreator. Itu bikin konten. Makanya konten kreator ini memang jasa ya, itu memang jasa buat konten. Jadi memang konten kreator ini dia dibayar untuk bikin konten terkait produk-produk atau jasa seseorang ya. Nah, makanya warung-warung itu dibuat konten, dimasukin. Dan itu juga bahaya juga ya kalau misalnya ada konten kreator nih, vlogger, food vlogger ya. Food vlogger, ngonten bla 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 bla, jelek-jelekin. Wah, ini warung gini-gini masakannya nggak enak, kalau udah bubar warung. Itu juga bahaya. Tapi kalau dia menaik-naikkan, melebay-lebaykan, itu juga bahaya. Wah, ini bayaran nih vloggernya. Jadi serba salah ya kalau mau jadi vlogger food ya. Paling enak sih memang vlogger wisata, itu enak tuh. Nggak bisa kita jelek-jelekan dan sebagainya kan udah real ya. Tapi kalau vlogger food vlogger, itu kan tergantung taste ya. Bener kan? Buat lo enak, buat gua nggak enak. Memang gua nggak suka, kenapa? Kan gitu ya. Contoh nih, saya nggak suka makan misalnya pete sama jengkol gitu ya. Saya nggak biasa. Nah, buat saya nggak suka gitu loh. Ya udah memang seleranya lain gitu ya. Kamu suka ya good for you. Buat saya nggak. Agak sulit sih kalau food vlogger. Nah, ini content creator. Ini untuk branding positioning bagus. Makanya ada namanya influencer di situ. Jadi udah content creator, ada bisnis influencer. Sekarang barulah muncul tren. Yaitu apa? Digital marketing untuk brand positioning. Nah, digital marketing itu apa? Mendigitalisasi marketing yang dulu pakai flyer lah, pakai inilah, pakai web. Web itu termasuk digital. Web itu salah satu digital. Web sekarang masuk ke sosmed, sosial media spesialis. Kayak saya ini sekarang salah satu untuk sertifikasi di bisnis saya kan buka bisnis consulting management. Salah satunya adalah saya sertifikasi BNSP. Nah, biar agak, pasar nih, ada pasar nih apa? Saya buat sertifikasi BNSP, digital marketing lah, sosial media spesialis lah, konten kreator lah. Nah, ini kan ada pasar gitu loh. Saya create itu sama teman-teman untuk sertifikasi BNSP itu. Lah kalau nggak ada pasarnya kita nggak create gitu ya. Dulu meng-create-nya adalah marketing spesialis atau strategic marketing spesialis. Sekarang ngomongin strategic marketing itu luas sekali. Tapi ketika ngomongin digital marketing spesialis, fokus digital. Nah, padahal sekarang lagi tren itu adalah digital. Bagaimana kamu bisa menarik penonton ya di SEO-nya ya, search engine optimization-nya kamu bisa tinggi. Ini ada juga saya juga buat SEO spesialis untuk sertifikasi BNSP. Gimana search engine-nya ini bisa tinggi. Bisa ratingnya itu bisa tinggi, dicari orang langsung muncul. Nah, itu contoh tuh. Memang brand position itu gitu. Jadi kalau sekarang ini kalau nggak pakai digital, nggak pakai media sosmed, agak sulit. Sosmed sekarang kalian pakai apa biasanya? Yang paling sering adalah TikTok, bener nggak? Kalian pakai TikTok ya? Saya nggak pakai TikTok soalnya ya. Saya generasi bukan TikTok maksudnya. Tapi saya masih generasi IG. Apa aja? TikTok, IG. Ada lagi nggak selain dua itu? Facebook. Facebook. Wah, ada yang masih pakai Facebook. Masih pakai Snapchat, Facebook ya, Pak. Mbak? Saya Facebook pakai tapi nggak untuk jualan ya. Cuma untuk just family aja. Tapi kalau jualan mungkin IG, Facebook, TikTok. Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada ya. Snapchat. Dunia cuma 3 itu ya. Ya, oke lah. Itu boleh. Telegram, Pak. Telegram. Oh, tele bisa untuk dijual. Untuk jual bisa ya emang Telegram ya? Jualan bisa. Banyak pinjol di situ, Pak. Pinjol. Saya nggak tahu serius. Telegram tuh soalnya menurut saya tuh kayak model-model WA biasa. WA tahu ya, WA santai gitu lah. Jadi bukan
bukan untuk promosi dan sebagainya sih. Tapi kalau IG itu kan ada khusus ya, kita harus daftar spesial. Nanti nge-brandnya bagus sendiri. Atau ada algoritmanya sendiri. Jadi kalau IG itu yang saya tahu tuh dia bisa mengalgoritmakan yang pasarmu ini dan sebagainya, terus branding positioningnya dia buat sendiri. Very good. Jadi kita apa-apa dikit-dikit udah pakai AI ya. Apa-apa dikit AI, apa-apa dikit AI. Kalau AI semua ya keren juga sebenarnya ya. Cuman ya kasihan manusianya. Kayak di Cina kan sekarang lagi tren produksi gelap ya. Tahu kan produksi gelap? Jadi produksi gelap itu manusianya itu udah dikurangin. Jadi semua banyakkan mesin, lampu-lampu dan sebagainya, biaya-biaya produksi cost dipotong. Jadi nggak terlalu banyak operasional listrik lah, operasional ini itulah. Jadi semua pakai mesin. Jadi bukan gelap bener-bener gelap atau bisnis gelap enggak, tapi memang dibuat gelap jadi produksi di pabrik mesin itu nggak terang benderang, nggak ada manusianya ada. Tapi ya untuk efisiensi mesin yang kerja tiba-tiba produk jadi aja. Itu lagi tren tuh di Cina karena dikit-dikit AI mereka mainnya ya. Tuh. Ya itulah. Ini brand ya. Pak, kira-kira Pak, untuk nge-brand apa yang harus kita perhatikan, Pak? Kalau saran saya, tips triknya salah satunya saya pernah belajar, kalau kamu pengen nge-brand, fokuslah sama produkmu. Benefit dari produkmu. Tuh. Produkmu apa? Benefitnya itulah yang kamu show. Nah, itu yang harus kamu pikirkan. Kontennya apa? Benefitnya apa sih produkmu? Nah, Pak, masalah harga. Jangan. Harga itu adalah nanti. Tapi benefit produkmu tuh apa? Itu yang paling penting. Apa yang membedakan produk lu ini sama yang lain? Tuh, itu add value-nya. Jadi benar-benar berbeda atau benefitnya apa, terus bedanya sama yang lain apa. Itu. Susah-susah gampang sih memang sih ya. Tapi memang itulah ya. Oke, next. Nah, ini contoh. Kita ngomongin brand yang berbeda-beda. Minuman dalam kemasan. Nah, minuman isotonik. Tahu ya isotonik ya? Isotonik. Apa sih yang beda dari dia apa sih? Fokusnya tadi kan saya bilang add value dari produknya apa sih? Berbeda dari yang lain, benefitnya apa? Dia buat pengganti ion tubuh, Pocari Sweat. Nah, apa sih poin positifnya ya ini? Pengganti ion tubuh alami, cuma tambahin alami, hidrokoko. Nah, minuman olahraga, Gatorade. Sekarang masih zaman Gatorade ya. Saya nggak tahu. Minuman elektronik bervitamin, udah elektrolit, bervitamin lagi. Maison. Nah, sebenarnya semua itu sama, isotonik. Ya. Dulu tuh ada keren tuh. Minuman penambah tenaga. Nah, Pratindeng atau Red Bull. Tahu ya, Pratindeng ya. Isotonik juga. Jadi kamu nge-brandnya apa? Terserah kamu. Itu whatever itu. Jadi apapun itu jadi brand tersendiri. Contoh nih yang saya senang itu salah satunya di perbankan yang akhirnya jadi jargon lucu-lucuan dan mungkin menjadi suatu kebanggaan sebenarnya saya bilang kebanggaan. Wah, Bang, dengan servis yang menarik dan bagus dan manusiawi. Bank BCA. Dikit-dikit, wis, Satpam BCA. Bener nggak? Kan nggak ke mana, nggak ke teller, nggak ke mana. Yang servis kan satpamnya. Selamat siang Bu, selamat pagi Bu, ada keperluan apa Bu? Ada yang bisa saya bantu ini? Oh iya Ibu gini. Satpamnya loh yang ngurusin loh. Bener nggak? Kamu pernah nggak ke BCA? Itu keren loh, saya bilang keren. Jadi tanpa harus ke teller. Nanti ketika ke teller tahu-tahu udah pakai mesin. Oh ini Bu, kayak gini nih. Nah, dulu pas lagi migrasi, saya kaget dulu juga, yaitu McD. Pas migrasi awal-awal ya, habis COVID awal-awal pakai mesin, vending mesin ya. Jadi ketika pesan tuh nggak langsung ke kasir. Jadi nggak boleh ke kasir. Jadi karena COVID mungkin ya, karena COVID akhirnya pakai mesin. Jadi mesinnya tuh kita tinggal klik. Pak, Bu, mesen apa? Oh, di sini nih. Ini pesan apa? Diklik di sini. Loh, saya nggak ke kasir. Enggak, Pak. Sekarang pakainya ini. Itu McD. Waktu itu saya kaget juga. Wow, amazing juga ya. Jadi nggak usah harus ke mana, ke kasir gitu. Cuma sebenarnya kalau di luar negeri sana udah banyak banget ya. Tuh. Jadi branding terserah mau yang mana, kamu tinggal mencari poin pentingnya. Ini saya bilang tadi, carilah hal positif,
cari hal yang menarik dari produkmu, lain dari yang lain, dan utamanya adalah benefit produkmu apa. Jadi jangan sampai lupa benefit, 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 benefit. Atau benefit ya, untungnya kamu pakai produk lu tuh apa? Apa sih lu untungnya buat tuh apa sih pakai produk gua? Nah, gitu kasarannya itu. Kenapa sih kamu harus beli di saya kenapa? Nah, kayak gitu. Pak, pertemanan. No, no sense, bukan itu urusannya ya. Tapi apa produknya? Itu yang harus kamu pahami. Jadi kalau kamu pengen bisnis, kamu harus tahu produkmu apa. Susah sih memang, tapi ya itulah challenge-nya di situ ya. Nih, minuman kemasan ya. Oke, strategi relationship. Ini strategi marketing yang relationship. Networking ya. Networking marketing. Hanya pada relasi antar perusahaan dan pelanggan. Itu kalau guiding relationship ya. Database marketing dan sebagainya. Kalau networking marketing ini sama semua aja. Jadi dari atas, bawah, tengah, kiri, kanan. Jadi kalau marketing, jadi kita ada namanya stakeholder, ke owner, ke bank dan sebagainya. Itu ke atas. Atau ke tengah, kiri, kanan. Pemasok apa namanya? Pemasok supplier misalnya bahan baku. Kita bisa tanya dia, "Bos, gua mau masarin kemana? Kira-kira lu ada koneksi nggak?" Nah, mungkin dia bisa masarin. Atau ke bawah, distributor sama agensi, keagenan, pengecer. Mereka tahu pasarnya. Itu. Atau ini tambah lagi sebenarnya. Atau apa? Pembeli atau calon pembeli. Itu bisa. Misalnya ketika ada pembeli, kita minta dia merekomendasikan produk kita ke siapa, ke mana gitu loh. Itu contoh. Jadi pada saat membeli, kita minta testimoninya, jangan sampai lupa. Testimoninya dong, tolong dong. Nah, contoh kayak bisnis wartegan atau bisnis apa namanya, kalau kita e-commerce ya, pakai e-commerce gitu ya, kan di bawahnya ada testimoni bintang berapa dan sebagainya kan gitu ya. Ini apa nih testimoninya nih? Nah, dia merekomendasikan. Tuh. Jadi ya memang seperti itu. Biasanya kalau services, dia akan merekomendasikan, kira-kira apakah Anda merekomendasikan ke rekan Anda, teman Anda, saudara Anda, dan sebagainya, bla 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 bla. Bila iya, mohon datanya. Nah, pasti gitu. Pak, boleh nggak? Ya memang harus gitu. Tuh ya, ini kalau strategi relationship. Nah, ini pada pelanggan nih. Dengan pelanggan. Pakai customer relationship management. Ya, Didik, berhubungan dengan Didik, inisiasi, dan ini kontak semua pelanggan. 3 utama, ada namanya inisiasi. Inisiasi itu adalah baru atau prospektus, saya nyebutnya sih prospektus ya. Prospektus. Jadi calon, masih calon. Nah, inisiasi. Nah, atau yang kedua, maintenance, pengelolaan. Jadi sudah jadi customer, kita kelola biar dia repeat order. Ya, atau ya repeat order ya beli lagi. Atau yang terakhir, termination. Jadi dia udah nggak jadi pelanggan kita lagi. Tuh. Biasanya kalau pengelolaannya bagus, maintenance-nya bagus, repeat order bagus, termination itu harusnya rendah. Nah, kalau untuk marketing, kalau bisa yang termination inilah yang harus pengelolaan inilah yang harus dijaga maintenance. Tapi kalau dari termination yang sudah terputus, bisa juga kamu sambung lagi. Ini bisa juga kamu sambung lagi gitu loh. Nah, makanya ketika maintenance ini memang penting. Kita harus ada namanya evaluasi. Semua itu ada evaluasi konsumen semua nih, ada evaluasi. Evaluasi ketika inisiasi. Ini prospektus calon nih. Loh, kenapa dia nggak mau jadi beli sini ya? Kenapa ya? Nah, kamu evaluasi. Tanyakan ke dia kenapa. Yang saya sering contoh tuh sebenarnya gini. Kasihan sih, cuman ya mau gimana lagi. Saya nggak tahu kamu kalau pulang ke Indonesia atau di Taiwan dapat nggak ya? Telepon dari kartu kredit. Nah, kartu kredit tahu ya? Nawarin kartu kredit. Om, Pak, Mas, Mbak, Tante, saya nawarin kartu kredit dari Bank A. Kan inisiasi ya, benar nggak? Kan dia menginisiasi. Rata-rata kita tolak. Maaf, saya kartu kredit enggak, atau pinjaman enggak, dan sebagainya. Nah, itu inisiasi. Karena padahal mereka ngasih duit ya, ngasih kredit ya, tapi kita tolak loh. Kan gitu, itu inisiasi. Itu contoh. Why? Ya mungkin ya kebutuhan lah, atau mungkin kita takut ngutang lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Bisa jadi ya itu. Terus eh manajemen akuisisi sama pemulihan ini ya. Mengakuisisinya tuh jangan sampai kita maksa. Lu beli sama gue dong. Kalau nggak beli awas lu. Nah, itu nggak mungkin juga ya. Tuh. Atau pengelolaan nih. Di bagian kedua itu pengelolaan, maintenance. Jadi kita harus ada namanya, selain evaluasi ini kita juga ada
upselling atau cross selling. Upselling, cross selling itu ya kita saling minta itunya dia lah, feedback dari dia seperti apa ya. Jadi ada testimoni tadi dan ada referral management. Jadi dia bisa memberikan referensi dan kemana-mana lah itu. Kalau pemutusan di sini ada exit management di mana pada saat dia nggak mau beli lagi, kalau bisa berputusnya itu adalah putus hubungannya adalah PHK-nya ya, putus hubungan konsumennya adalah baik-baik. Jadi jangan jelek-jelekin. Wah, gue nggak mau beli sama Pak Rahman lagi, enggak gini. Nah, jangan dia kasih testimoni jelek, jangan. Be careful. Kenapa? Itu yang susah. Dulu tuh gini, kalau yang produksi massa, yang mass production ya, kita sometimes ada merasa gini, wah ini kok nggak diproduksi lagi ya barangnya ya, padahal kita nyari-nyari loh. Itu contohnya kayak saya senang otomotif ya. Wah, Tiger kok nggak diproduksi lagi ya? Nah, padahal banyak pecinta Tiger, misalnya gitu ya, motor Tiger. Nah itu emang orang lain-lain ya, tapi ya karena memang nggak produksi gimana gitu ya. Bisa jadi dari konsumennya yang nggak mau beli lagi, atau juga bisa jadi produsen yang nggak produksi lagi. Yang mana nih? Cuman rata-rata sih kalau saya bilang ya dari konsumennya biasanya. Karena preferensi orang kan lain-lain ya. Gue udah nggak mau beli ini, akhirnya beli yang lain. Nah kan bisa jadi ya. Namanya preferensi kan udah nggak bisa dipaksa ya. Preferensi namanya preferensi. Oke. Kepuasan pelanggan, satisfaction. Ini harus diperhatikan, kepuasan pelanggan. Ya. Jadi ada saran, ada mungkin apa namanya komplain dan sebagainya itu. Karena kalau enggak, kalau kita tidak ada service komplain dan atau mungkin nyebutnya feedback dari pelanggan ya biasanya sih akan menjelekkan itu perusahaan, kurang lebih seperti itu. Jadi eh caranya ada banyak. Di sini ada pakai sistem keluhan, pura-pura menjadi pembeli. Nah, ini biasanya dipakai nih, yaitu kayak misalnya sebagai guest ya, guest atau mungkin apa namanya shadow atau mungkin apa namanya ya, orang yang pura-pura membeli lah. Jadi ada orang dibayar untuk pura-pura membeli, dapat servis dari situ ya, terus kasih feedback tuh ada juga. Terus menganalisis pelanggan yang hilang. Pelanggan yang hilang tadi ya tadi tuh yang termination, yang lepas. Ini kenapa sih? Biasanya sih ya kalau saya di services, kenapa pelanggan hilang? Itu biasanya maintenance, hubungannya itu lepas. Jadi secara bonding, tahu ya bonding ya, bonding itu hubungan emosional itu udah hilang. Jadi makanya secara bonding itu harus kita jaga emosi pelanggan itu harus kita jaga. Masalahnya gini ya, masalahnya kan kita membayar orang untuk apa namanya kerja sama kita supaya apa menjaga pelanggan, bukan kita sendiri yang turun. Kan rata-rata kan kayak kamu mungkin kerja as the services ya, apa namanya sebagai di apa namanya apa care tuh namanya tuh yang untuk ke orang tua apa namanya? Saya lupa tuh namanya Pak. Ada nggak? Yang untuk itu loh ya Pak, yang jaga apa orang tua di sana tuh apa nyebutnya? Apa care tuh saya lupa tuh. Kok saya jadi blok ini tadi? Caregiver, caregiver Caregiver. Pak. Betul, caregiver. Nah, itu rata-rata kan mungkin bosnya nggak turun langsung kan. Jadi yang turun tuh adalah ya staff-staffnya, karyawannya dan sebagainya. Bisa jadi ada nggak enak sama karyawannya. Harusnya atasannya langsung memperbaiki hubungan yang baik. Tapi kan ownernya nggak akan turun, gitu loh. Pasti ownernya nggak akan turun. Terutama kayak di restoran ya. Di restoran yang turun tuh manajernya, ownernya nggak akan turun. Kenapa? Ya kita udah bayar. Jadi kadang hilang itu mungkin ya rata-rata hubungan yang hilang, yang putus ya. Entah tuh mau konsumen lah, mau tuh kamu hubungan sama pacarmu lah, sama temen dan sebagainya itu karena rata-rata bondingnya, emosionalnya itu udah nggak sesuai, udah. Ada yang kecewa, bisa, udah selesai. Nah, harusnya itu yang dijaga, bonding itu. Cuma masalahnya kita sebagai produsen nggak bisa selalu menjaga apa namanya konsumen ya, susah gampang ya. Apalagi kalau misalnya restoran ya, ya kita nggak bisa menjaga. Apalagi kayak yang mass production ya, kayak misalnya Coca-Cola atau merek-merek tertentu ya kita nggak bisa jaga, susah tuh. Kita hanya bisa menjaga quality dari barang kan gitu ya. Terakhir adalah survei kepuasan konsumen. Nah, ini dikasih survei, biasanya seperti itu. Oke, ini kenapa nggak mungkin? Oke. Oke, sebelum berakhir ini saya kasih video dulu, mungkin bisa dilihat dulu ya. Semoga terlihat. Wait a minute.
Ini mana videonya ya? Kok nggak muncul? Woi, sebentar. Kok saya di share-nya nggak bisa ya? Oke, kelihatan nggak? Juga kelihatan ya. Kuning, masih kuning. Kelihatan ya? Oke. Ini saya share, silahkan kalian lihat dulu ya untuk apa videonya. Nah, ini saya share dulu, silahkan dilihat. 6 menit doang kok. Nggak ada suara, Pak ya? Hah? Gak ada Videonya suara ya? nggak ada suara. Loh, kok tidak ada suara ya? Saya heran nih. Musik doang kan? Nggak ada Musiknya musik juga, kedengeran nggak? Pak. Nggak ada suara Oh, Bapak aja yang terdengar. kenapa ya? Saya juga heran nih. Why, 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 why? Kok bisa ya? Padahal di saya udah on semua ya. Wait, wait, wait. Hmm. Nah, apa sih Teams ini selalu gini? Wait ya, saya juga heran nih Teams kok kenapa kalau saya share Teams tuh rata-rata gini. Wait. Hmm, 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 hmm. Bentar, bentar. Kedengeran nggak suaranya tadi? Belum, Pak. Waduh, kok belum ya? Bentar, ini saya juga bingung nih kenapa nih ya. Padahal ini settingan saya udah sesuai semua loh, serius. Saya ini tidak ada masalah padahal di saya nih. Pas settingan dari apa Teams-nya ya. Why more and then audio setting go spatial ID background noise only. Wait, semoga ya, semoga tes dulu ya, tes. Kedengeran nggak? Kira-kira. Kedengeran Nggak nggak ada, suaranya? Pak. Hah? Nggak ada. Ada. Oke, kok bisa nggak ada ya? Padahal udah saya setting ini Teams-nya nih. Aduh. Why. Padahal saya udah advance setting loh. Speaker juga sudah, spatial audio juga sudah. Ya udah nggak apa-apa. Ini cuman tulisan kok. Backgroundnya musik. Tapi ya nggak apa. Kita coba aja ya. Semoga apa bisa keluar ya di sini ya. Semoga aja nih. Aduh. Wes nggak apa-apa.
Ini dari segmentasi ya. Segmentasi produk pasta gigi. Ini prakteknya langsung. Ini merek-merek nih. Rasa, psikografisnya anak-anak. Perilakunya rasamin. Psikografisnya Doristik tulis. Nah, ini merek. Ini mungkin merek yang enggak di Indonesia hampir nggak ada kan. Contohnya ini kita di brand positioning. Itu Disneyland, contoh kayak Disneyland. Jadi untuk positioning ada beberapa nih, saya bilang di benefit. Ini pakai application positioning sesuai dengan penerapan atau penggunaannya, seperti itu ya. Ini dari penggunanya. Ini penggunanya. Jadi ada berbagai strategi positioning. Oh, ini dari kompetitornya. Positioning dari sisi kompetitornya. Oh, ini dari sisi produk kategori. Dari sisi harga, saya ini adalah jebakan-jebakan positioning ya. Oke. Oke, saya rasa sudah ya tadi videonya. Itu ringkasannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk tugas 3 sudah saya buat sebenarnya ya, sudah saya pasang. Cuman untuk pengaktifannya saya belum sempat ngecek lagi karena saya belum buka si layar. Jadi kemungkinan besar hari ini atau besok lah saya akan cek untuk tugas pertama. Tugas pertama itu terkait sama inisiasi 2 sama inisiasi 3.
Nah, nanti paling lambat adalah sampai pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Sampai pertemuan 5. Kenapa? Nanti pertemuan 5 sudah masuk tugas 2. Nanti pertemuan 5 paling lambat sampai tugas 7. Tugas 7. Pertemuan 7 atau tugas 3. Jadi tidak saya buka sampai pertemuan 8, enggak. Tapi tugas ini paling lambat sampai pertemuan di tugas berikutnya. Jadi tugas 1 pertemuan 3 paling lambat tugas 2 pertemuan 5. Tugas 2 pertemuan 5 paling lambat tugas 3 pertemuan 7. Seperti itu. Jadi ada batas waktunya. Nah, untuk diskusi silahkan teman-teman isi aja yang di mana yang di si layar, silakan isi aja. Nanti saya akan cek siapa yang mengisi diskusi, siapa yang enggak. Nanti nilainya tapi tetap akan saya share yang tugas seperti itu. Jadi itu hanya untuk tambahan aja, yang diskusi untuk tambahan keaktifan aja seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Cukup ya? Oke. Kalau cukup sebelum saya tutup silahkan dibuka dulu kameranya, saya akan ambil gambar. Yuk, silakan dibuka dulu kameranya, saya akan ambil gambar. Tuh. Tadi penjelasan tugas clear ya? Oke. Yuk. Silakan semuanya, saya akan ambil gambarnya. Saya akan hitung, saya akan laporan hari ini. Oke. Saya hitung ya. Wah, masih kotak-kotak. Bentar, masih kotak-kotak semuanya. Oke. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih sore ini. Selamat sore, jaga kesehatan di luar sana ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Hati-hati ya.